Musik Kita, hasil kerjasama Sindo Trijaya FM Bandung dan Sekolah Tinggi Musik Bandung. Informasi dan lagu enak hanya di 913 Sindo Trijaya FM. Masih di Musik Kita. Dan saya masih bersama dengan Kang Buki Wikagu dan juga Kang Agus Aziz. Kita masih membahas mengenai drum set yang bikin musik makin eksis. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang awal mula atau mungkin basic sebuah drum set itu seperti apa. Dan juga peranannya ya. Tapi kalau kita bicara mengenai perkembangan nih Kang Agus dan juga Kang Buki, dari dulu banget hingga sekarang, fungsi dan juga peranan serta seperti apa sih drum dari dulu sampai sekarang itu seperti apa sih perkembangannya? Iya, iya. Pada awal kemunculannya mungkin sekitar 19 awal-awal 19 gitu ya. Drum itu nggak banyak genrenya gitu. Oh, jadi gitu cuma ya? setnya aja cuma ada 3, bass drum, snare sama tom, simbal-simbal gitu. Karena yang dulu musik itu cuma ada yang kayak jazz swing gitu kan ya, belum ada yang lain gitu. Benar. Jadi dari situ ya sesuai seiring dengan perkembangan musik gitu. Jadi ada yang nambahin lah gitu. Ada tomnya jadi 2 atau simbolnya jadi banyak segala macam. Sampai sekarang sesuai dengan perkembangan musik itu jadi ada ya setting drum rock, setting drum jazz. Kalau swing itu cenderung minimalis kan, gitu. Tapi kalau rock itu mungkin karena kebutuhannya banyak suara, gitu, makanya banyak orang nambahin, gitu kan ya. Sampai sekarang itu udah sangat progres perkembangannya, gitu kan ya. Ada simbol yang bolong-bolong, ya. Iya benar. Chinese bell macam-macam. Iya, itu kan dikenalkan sama orang-orang negro di Amerika, ada simbal-simbal bolong karena mereka mungkin mainnya juga sering mukul simbal ya, jadi biar nggak berisik, jadi motong gelombangnya, sustainnya, makanya bolong-bolong itu biar nggak berisik buat kuping mereka sendiri. Tapi lama-lama malah jadi diikutin sama seluruh dunia, termasuk di Indonesia, gitu yang gitu-gitu ya. Jadi sebetulnya aksesoris yang kayak bunyi tukang basotok. Ya. Lagu Hongki Tong Woman. Yang di atas itu kan? Ya itu cowbell namanya. Cowbell ya. Dari ya kelotok sapi lah gitu ya. Bel sapi itu. Ya mungkin orang berkembang ini bagus nih kalau dipasang di drum gitu ya. Makanya dipasang ternyata enak juga. Dibikin lagunya. Yang monumental itu kan lagu-lagu Rolling Stone yang Hongki Tong Woman. Hongki Tong Woman gitu ya. Benar. Sampai sekarang banyak sekali perkembangannya. Apalagi kalau yang Latin gitu kan bisa sampai 10 itu cowbellnya satu drum itu kan ya, gitu. Jadi sangat macam-macam gitu. Jadi perkembangan drum itu ada yang dari teknik duluan yang dia bikin, atau mungkin dari alatnya sendiri. Dapat alatnya dulu, baru kita bikin teknik gitu. Gitu kalau diceritain kayaknya nggak cukup sehari semalam gitu kan. Masa sih, coba kita buktikan. Enggak ya. Gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa lihat dulu perkembangan dari tekniknya, baru kemudian bagaimana melengkapinya dengan drumnya itu, atau ditemukan dulu baru kita buat ya. Gaya dulu boleh lah, gaya dulu ya. Gaya dulu bisa. Kan kata orang kan yang penting pertama gaya, kedua sombong. Ketiga gimana nanti ya. Sekarang itu udah kelihatan gitu kalau band yang main, kita lihat satu panggung gitu ya. Kita bisa tahu band yang main tuh band rock atau jazz. Kelihatan dari settingnya itu sebetulnya. Ini kan penerawangan seorang drummer ya. Bedanya apa Kang? Kalau jazz settingan. Ya. Kalau jazz swing itu cenderung minimalis sebetulnya gitu kan ya. Terus kalau yang drum sekarang yang kayak rock itu apalagi kayak yang progresif gitu kan, dia membutuhkan banyak suara ya, efek-efek kayak Dream Theater lah sebut aja gitu ya. Itu ya. Itu sudah banyak sekali kelengkapannya, simbol bisa sampai 15 biji. Itu nggak bisa pakai panggung kecil aja pokoknya ya. Kalau Dream Theater udah main. Ruangannya itu penuh sesak kayaknya. Kayak penuhnya sama itu doang. Gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih? Settingan dari genre apa? Ada perubahan yang cukup besar nggak sih? Kalau drum mungkin dia otomatis lebih banyak, membutuhkan lebih banyak bisa dibilang alat, lebih tinggi juga cost yang dikeluarkan. Mungkin untuk orang-orang yang pengen memilih untuk menjadi seorang drummer, seperti apa lebih baik drum set yang dipilih? Sebetulnya ya dia menyadari dia mau main apa dulu gitu kan ya, gitu ya. Kalau dia memilih musik yang kira-kira banyak harus mempergunakan efek-efek gitu, ya juga harus mengeluarkan cost juga gitu kan ya. Country sederhana ya. Gimana? Musik country sederhana ya. Country sederhana gitu. Country sederhana. Iya. Sama dengan swing gitu kan. Mereka swing itu nggak banyak membutuhkan efek-efek karena ya stereotip begitu aja gitu ya. Kecuali kalau jazz berkembang fusion gitu juga ya mungkin lebih banyak efek-efek juga gitu kan ya. Gitu kayak yang kita tahu yang kayak double bass drum itu kan hanya di rock yang ada gitu kan. Gitu. Kalau di jazz cukup satu aja, terus mungkin kecil-kecil juga gitu kan.
gitu sebetulnya. Oke, itu dia ya. Ini menarik sebetulnya kalau kita bahas teknik lebih panjang. Tapi saya pengen kembali ke agak basic dulu. Tadi ada beberapa juga yang bertanya soal belajar drum. Kalau memang kita ingin belajar drum, terlepas dari dia pengennya ke arah mana, lebih baik belajarnya yang simpel dulu atau untuk seorang pemula bagus nggak kalau kita udah mulai dengan keramaian seperti itu? Iya, iya. Kalau belajar itu sebetulnya kita nggak bisa memisahkan genre musik ya. Jadi kalau belajar itu ya sama aja, mau jazz mau rock gitu. Jadi belajarnya ya emang ada kurikulum tersendiri gitu. Jadi umur berapapun selama itu fisiknya sudah nyampe gitu kan ya. Iya benar, kakinya udah nyampe nggak jinjit gitu. gitu. Iya benar. Gitu. Jadi emang ada pelajaran khususnya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah Pak Buki ini kita antara membaca not namanya Prima Vista sekarang gitu. Dengan praktek itu beriringan bareng gitu. Bahkan mungkin sekarang praktek dulu didahulukan karena rasa orang buat fun gitu kan ya. Gitu. Tapi ada beberapa juga yang emang berawal dari membaca gitu ya. Gitu. Jadi emang kalau kursus-kursus gitu dia punya metode tersendiri gitu ya. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih kalau drum itu kan koordinasi tangan kiri kanan, kaki kiri kanan ya. Nah, jadi kayak otak kita kayak dibagi 4 misah gitu. Kan semua itu emang ada metode tersendiri buat ngelatihnya. Tapi emang kita ngelatih tangan dulu gitu ya. Banyak teknik kok, mungkin sebut saja kayak namanya single stroke gitu ya. Single stroke tuh kayak seperti apa? Single stroke ya satu-satu gitu ya. Tangan kiri satu, tangan kanan satu. Jadi ya gitulah gitu ya. Oke, ada juga double stroke. Double stroke itu kanan 2 kali, kiri 2 kali, itu kan ya. Ya kayak gitu ya. Oke. Kalau double stroke gitu. Iya. Ada gabungannya tuh, gabungannya namanya paradiddle. Ini sangat basic ya. Jadi gabungan antara single sama double stroke. Gimana? Itu udah berupa kalimat. Kira-kira seperti itu. Kepiye toh? Itu kembangannya banyak sekali gitu. Semua orang yang belajar drum pasti diperkenalkan sama instrukturnya belajar itu duluan. Nah, setelah mereka agak besar, dewasa gitu, mereka cari ciri khas masing-masing. Nah, uniknya drum itu, si A, si B, si C itu dia mempelajari basic yang sama, tapi dengan karakter yang akan pasti berbeda ke depannya. Gitu. Itu uniknya drum itu gitu. Itu uniknya ya? Belum kita berbicara genre musik. Nah itu dia, itu kan beda-beda ya? Iya. Selain kita, karena kalau drum itu membawa karakter. Kalau yang saya perhatiin itu, karakter keseharian itu tercermin dengan seperti apa kita main musiknya. Kalau orang pendiam kadang-kadang main musiknya juga kok dingin ya. Gitu gitu toh. Iya. Terus. Tapi kalau orangnya kayak bercanda. Kalau saya kan pendiam gitu tuh, berarti agak adem berarti ya. Lucu. Terus. Ya itu kalau orang sering bercanda atau gimana, gitu, bicara keras, ketawa gitu, biasanya kalau yang saya perhatiin lebih mereka lebih ada gregetnya gitu. Mungkin ini nggak 100%-nya cuma riset saya aja gitu kan ya. Cuma yang saya riset itu dari 10 orang itu 7 seperti itu. 7 seperti itu. Gitu. Kalau untuk bakat, berapa persen itu mempengaruhi? Iya. Bakat sangat mempengaruhi ya gitu. Itu genetik kan, biasanya dari orang tua gitu. Cuma kalau seperti yang saya ngajar di Sekolah Tinggi Musik Bandung itu, orang yang bakat itu kadang-kadang dia merasa dirinya bakat malah jadi malas latihan. Iya. Gitu. Bisa. Ada beberapa yang bakatnya biasa-biasa aja karena dia ulet. Ya. Dia malah dia lebih cepat. Jadi lebih bagus akhirnya. Cuma yang bakatnya dia lebih cerdas, lebih cepat mengerti gitu. Intinya karena motorik ya. Iya, motorik. Motorik itu kalau dilatih harusnya bisa. Jadi rajin itu kunci utama. Iya. Jadi orang berbakat ya 95% berbakat tapi dia malas, ya percuma bakatnya kan gitu. Iya. Tapi bakatnya mungkin biasa-biasa, tapi karena dia rajin bisa mencapai walaupun mungkin tidak maksimal gitu ya. Iya. Idealnya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, tapi tetap latihan itu yang kuncinya di latihan itu ya. Saya kadang-kadang membandingkan juga waktu saya ngajar itu di STEAM itu antara yang bakat sama yang tidak bakat atau biasa-biasa aja. Tapi yang tidak bakat itu biasanya dia punya minat yang kenceng gitu kan. Iya biasanya. Gitu. Dia pengen ngejar yang belajar. Ya, dia pengen ngejar yang berbakat. Makanya saya kasih motivasi buat terus-terusan karena main drum itu motorik dan harus diasah setiap hari. Setiap pagi di saat kita bangun tidur mesti kita
badan kita kaku, staccato main sticking. Sticking itu kita main main drum tanpa drum. Ada namanya pad drum. Itu situ. Jadi yang minatnya kuat itu dia terus lama-lama yang bakat itu malah ketinggalan. Gitu. Jadi dia merasa nggak usah masuk deh, gampang kayak gini gitu ya. Itu mah sambil merem juga gitu kan. Gitu. Malah ketinggalan mereka gitu. Ada beberapa alumni STEM yang seperti itu. Yang tidak bakat, begitu dia resital tugas akhir, loh kok keren ya. Gitu. Kuncinya di situ berarti. Tapi kalau ada kemauan pasti bisa ya. Sangat. Itu dia. Berbagi tips sama Pak Guru dan Pak Kepsek ya. Baiklah. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Kang, ini makin menarik. Saya juga jadi makin penasaran. Jujur jadi kepengen belajar drum. Mungkin saya jeda dulu. Saya mau belajar yang tadi, teknik yang kiri kanan itu. Single stroke. Ya, mudah-mudahan nggak stroke ya. Anti stroke gitu. Anti stroke ya. Kalau ini anti stroke ya. Untuk Anda juga anti stress juga. Barangkali untuk Anda yang pengen belajar, silakan. Yang pengen nanya-nanya seputar drum set ataupun seputar musik, silakan 0811 913 913, PIN BB2 16644F, Twitter @sindotrijayabdg, dan telepon di 2035352. Dan sekarang saatnya Anda menyimak Sindo Lalu Lintas. Sindo Lalu Lintas, Sindo Trijaya FM, radio pelopor keselamatan lalu lintas.